92,3 MBS FM, Sukabumi number one hits music station. Insan muda, selamat siang. Ketemu lagi bareng Gin nih di talk show bareng Nusa Putra Insan Muda. Jadi di sini Gin bakal talk show dengan Universitas Nusa Putra yang pastinya dengan teknik sipilnya ya Insan Muda. Dan bisa diperkenalkan dulu. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Ardin Rozandi, merupakan tenaga pengajar teknik sipil sejak tahun 2020 di Universitas Nusa Putra bersama Bapak Iqbal. Dan saya Iqbal, saya juga dosen pengajar di teknik sipil juga sih, ya kan? Temanya teknik sipil ya? Oke, Insan Muda. Jadi kita bakal berbincang 1 jam bersama Bapak Ardin dan Bapak Iqbal ya. Ya. So stay tune Insan Muda tetap di 92,3 MBS FM, Sukabumi number one hits music station. 92,3 MBS FM, Sukabumi number one hits music station. Insan Muda masih talk show nih, Gin bareng Universitas Nusa Putra nih. Bareng bapak-bapak dosen nih ya, ada Bapak Ardin dan Bapak Tulis Iqbal ya. Dan kita bakal ngobrol-ngobrol dengan tema Exploring Virtual Team Working Effectiveness in Sustainable Development ya. Yeay, panjang banget ceritanya ya. Meriah sekali. Oke, Insan Muda. Kita langsung tanya-tanya lah, skuy ya. Oke, kita langsung tanya-tanya nih ke bapak-bapak dosen ini nih ya. Iya, boleh. Jadi kita nanya dulu nih, virtual project teams itu seperti apa aja sih? Kalau sustainable development itu kayak gimana sih? Coba Bapak. Oh gitu ya. Ya, saya dulu deh kali ya. Boleh request nggak sih saya jangan dipanggil Bapak? Apa nih? Jangan dipanggil Bapak. Dipanggilnya Mas. Ya, Dede juga nggak apa-apa. Dede. Jadi virtual Oke, team. Sebenarnya kita mungkin menjelaskan dari akarnya dulu ya, sustainable development. Jadi itu suatu pembangunan berkelanjutan. Jadi kalau di teknik sipil kan kita membangun sebuah bangunan gitu ya, membangun sebuah tempat untuk manusia gitu kan. Untuk ditinggali. Ya, untuk ditinggali mungkin. Sebenarnya bukan hanya bentuk bangunan sih, ada banyak gitu, ada jalan raya, ada juga dermaga dan lain-lain seperti itu. Betul. Jadi intinya sustainable development ini adalah bagaimana kita membangun suatu proyek tanpa mengesampingkan faktor lingkungan gitu. Yang kita tahu dunia sudah semakin tua. Oke. Ya, jadi bagaimana cara kita mengurangi dampak tersebut gitu. Kita membangun proyek itu kan banyak mudorotnya gitu istilahnya. Banyak mudorotnya. Nah, itu bagaimana cara mengatasinya dengan sustainable development. Terus kenapa dengan virtual team gitu? Karena sekarang lagi pandemi gitu. Betul. Jadi ternyata for your information gitu para pendengar. Jadi sustainable development ini juga sudah diterapkan secara virtual karena masa pandemi ini, termasuk juga perusahaan-perusahaan mega seperti Microsoft dan Google seperti itu. Mereka sudah menerapkan prinsip kerja yang tidak perlu kita harus ketemu langsung gitu. Bahkan kita dari belahan dunia sana, ada di utara mungkin, terus kita sedang ada di selatan, itu bisa bertemu. Jadi kayak semua itu kita menghilangkan batas ruang dan waktu gitu. Betul. Sih. Kurang lebih seperti itu. Melalui virtual itu ya? Betul. Oke, dan implementasinya tuh bagaimana sih Pak? Ya, sebelum implementasi mungkin kita menelaah dulu dari sejarah dari sustainable development. Nah, pertama kali sustainable development ini diperkenalkan sebagai tujuan sosial pada konferensi pertama PBB. PBB ini merupakan forum internasional resmi yang melibatkan 194 negara, civil society, dan juga berbagai pelaku ekonomi seluruh dunia. Jadi, latar belakang tentunya sustainable development ini dikembangkan, diadakan di masa sekarang karena kekhawatiran global akan kemiskinan serta meningkatnya ketidakadilan sosial, sehingga tentunya mengancam sumber daya alam yang makin tergerus pemakaiannya. Jadi dapat kita ringkas mungkin sustainable development itu mungkin suatu proses pembangunan yang mengoptimalkan manfaat dari sumber daya alam serta sumber daya manusia dengan kita saling menyelaraskan alam dengan manusia itu sendiri, sehingga mampu berguna untuk generasi yang akan datang, seperti itu. Oke, berarti kita juga harus memikirkan tentang cara pembangunan, cara bagaimana ke lingkungannya, dampaknya juga. Betul sekali. Oke, Insan Muda, kita lanjut lagi skuy nanti ya. Kita ngobrol-ngobrol bareng dosen dari Nusa Putra. So, gini bakal puterin lagu dulu nih dari Diskoria, Laya Manino featuring Evasilia dengan Krise. So, stay tune.
92,3 biasa FM Sukamis number 1 Hits Music Station in Samudra. Masih talk show nih bareng Universitas Saputra. Gin lagi bareng Bapak Ardin dari dosen teknik sipil dan juga Bapak Tulus Iqbal dari dosen teknik sipil juga. Halo. Halo. Ya, masih di sini kok. Masih di sini ya. Kita sekarang bakal lanjut nih ngobrol tentang teknik sipil pastinya ya. Oke. Kita lanjut ke. Kenapa sih harus diterapkan pembangunan berkelanjutan sih? Kenapa harus diterapkan? Sebenarnya banyak sih pembangunan berkelanjutan sustainable development ini. Namun fokusnya di talk show ini adalah tentang teknik sipil. Betul. Nah, kenapa harus dilakukan? Karena harus diterapkan sistem ataupun juga bentuk konstruksi yang green building. Green building itu apa? Sebuah konsep tentang membuat bangunan yang ramah lingkungan. Mungkin banyak yang bertanya-tanya, insan muda, mengapa perlu dilakukan pembangunan yang ramah lingkungan atau pembangunan hijau? Tidak lain karena menurunnya kapasitas dan daya dukung lingkungan dari tahun ke tahun akibat pembangunan konstruksi. Maka sudah selayaknya penerapan konsep green dalam pembangunan harus diterapkan di setiap negara, tidak hanya di Indonesia. Green diterapkan di setiap negara dan juga memiliki tujuan. Jadi green building ini memiliki tujuan, ada 4 tujuan. Yang pertama, mengurangi polusi selama proyek, mengurangi limbah material, efisiensi penggunaan energi, dan juga efisiensi penggunaan air. Nah, kalau untuk contoh dari pembangunan berkelanjutan itu sendiri banyak sekali. Salah satunya adalah gedung utama Kementerian PU di Jakarta. Itu sudah mengantongi sertifikat Greenship gedung utama Kementerian Pekerjaan Umum tersebut. Nah, gedung itu mengapa dapat sertifikat tersebut? Karena menggunakan konsep green building berkelanjutan dengan diklaim mampu menghemat listrik hingga 44% karena desain bangunannya mengandalkan penerangan alami. Tersedia pula sensor penerangan pada gedung tersebut sehingga mampu menghemat listrik dan juga diklaim mampu menghemat air hingga estimasi 80% lebih. Ya, betul banget sih. Memperhatikan lingkungan ya? Iya, betul, memperhatikan lingkungan. Tapi memang untuk menerapkan sustainable development ini perlu effort yang lebih gitu ya. Karena termasuk dalam mega proyek gitu. Dia membutuhkan dana yang besar, terus kompleksitasnya juga tinggi, memerlukan ahli. Nah, itulah kenapa kita butuh virtual team gitu. Karena selain di pandemi gitu ya, misal kita orang Indonesia ingin membangun gedung di sini. Nah, untuk mendatangkan orang dari luar negeri kan itu tidak sembarangan ya. Nah, apalagi tentang sedang masa pandemi gini gitu. Kan mungkin orang ngeri juga gitu masuk Indonesia yang agak sedikit gimana gitu ya. Terus akhirnya virtual team ini juga bermanfaat banget gitu buat project. Jadi kita bisa mendatangkan ahli yang benar-benar mengerti tentang konsep dari green building tadi yang sudah disebutkan sama rekan saya. Kemudian ya akhirnya selain kita melakukan proses komunikasi yang secara virtual, terus proyeknya akhirnya bisa selesai gitu. Jadi memang konsep green building ini akan sedikit memakan biaya dan waktu di awal, tapi di akhirnya dia akan sangat bermanfaat bukan hanya bagi perusahaan tapi juga bagi manusia di dalamnya, seperti itu sih. Jadi lebih sehat gitu kayak gitu. Memperhatikan lingkungan juga ya. Betul. Dan ada nggak sih peran khusus dari dosen teknik sipil Nusa Putra untuk masyarakat khususnya di Sukabumi ini? Oh, kalau dari dosen teknik sipil sih mungkin kami, karena di Sukabumi belum ada ya mungkin sustainable development gitu, belum kami lihat gitu gedungnya. Cuman kalau untuk peranan kami di sini, kami biasanya diminta untuk mengevaluasi atau meninjau lokasi-lokasi yang memang membutuhkan perhatian gitu. Misalnya nih ada pembangunan sekolah gitu yang agak mangkrak gitu, membutuhkan rencana anggaran biaya yang sesuai. Nah, biasanya itu mahasiswa ada tuh yang datang dan meminta bantuan gitu lah istilahnya. Mungkin kayak gitu sih kalau peranan dari sipil. Mungkin ada lagi Pak Adi? Mungkin sedikit tambahan dari kami sebagai tenaga pengajar memberikan sumbangsi berupa membangun sifat integritas untuk mahasiswa itu sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan program pendidikan
yang unik, yang biasanya yang hanya dimiliki oleh Universitas Nusa Putra seperti SCP. Betul. Program tersebut tentunya akan mendukung kapasitas dari mahasiswa itu sendiri untuk menjadi pribadi yang berkualitas sehingga dapat memberikan aspirasi dan memberikan inspirasi bagi banyak orang. Betul, terutama mungkin untuk masyarakat Sukabumi karena kan memang mahasiswa kita juga banyak dari Sukabumi gitu. Jadi dengan memberikan materi yang berkualitas dan terus kami lakukan inovasi terhadap materi pembelajarannya, mereka akan mengikuti juga gitu karena kan ilmu itu bersifat dinamis gitu. Jadi kayak kita harus ngikutin sekarang lagi zamannya green building, jadi kita mengajarkan juga gitu di pelajaran kami. Seperti itu sih mungkin ya. Oke, pembangunan berbasis lingkungan juga ya. Iya, betul. Oke, insan muda. Kita lanjut lagi. Bakal bincang-bincang lagi dengan dosen teknik sipil dari Nusa Putra. So, gini bakal puterin lagu dulu nih dari Pamungkas dengan To The Bone. So, stay tune. 92,3 MBS FM Sukabumi number one hits music station. Insan muda masih talk show nih bareng dosen Universitas Nusa Putra dengan tema Exploring Virtual Team Working Effective Finance in Sustainable Development. Oke, kita langsung tanya-tanya lagi insan muda ya. Dan Gin mau nanya-nanya lagi nih tentang bagaimana sih efektivitas dari virtual team dalam pembangunan berkelanjutan. Nah, jadi kalau buat ditanya efektivitas, aduh, belibat banget mulut ya, efektivitas tentang sustainable development ini tentunya sangat efektif karena sekarang kan lagi masa pandemi nih, orang nggak mungkin kumpul gitu kan. Jadi virtual tim ini menjadi jalan keluar bagi kita semua yang mungkin tidak bisa berkumpul gitu, apalagi konsep ini tuh mungkin akan lebih berkembang lagi. Jadi di kedepannya mungkin Indonesia juga akan menerapkan virtual team yang lebih solid lagi gitu, sepertinya kayak gitu kan. Terus tapi sebenarnya efektivitasnya itu juga dipengaruhi oleh beberapa faktor nih. Yang pertama kayak ada trust, jadi kayak kepercayaan antara satu tim dan yang lain. Kemudian ada komunikasi. Yang ketiga ada goals and share. Terus yang keempat ada komitmen, jadi kita bagaimana komitmennya tim tersebut. Kemudian ada leadership, kemudian ada teknologi yang nggak kalah pentingnya karena virtual team ini sangat mengandalkan sekali dengan teknologi yang ada gitu. Dan yang terakhir adalah training, bagaimana kita melatih ini gimana sih caranya yang benar, virtual team yang benar kayak gimana sih cara diskusinya seperti itu. Mungkin kan kita masih agak awam gitu. Nah, jadi ada beberapa faktor ini yang mempengaruhi efektivitasnya nanti. Cuman kalau misal ditanya secara umum efektif nggak sih virtual team dalam sustainable development? Sangat efektif. Tentunya apalagi dengan sekarang yang lagi masa pandemi seperti itu. Ada yang tambahin mungkin? Juga mungkin masalah pengembang itu karena kenapa sangat dibutuhkan virtual team. Ya kita ketahui semakin berkembangnya teknologi, maka semakin banyak juga organisasi dari suatu tim yang mengadopsi sistem tim virtual. Nah kan, khususnya untuk keperluan pembangunan berkelanjutan. Sifatnya yang fleksibel tentunya kan membuat generasi sekarang lebih mudah dan juga menyukai sistem tim virtual ini. Namun tidak dipungkiri, Pak Iqbal. Iya, apa tuh? Banyak sekali tantangan yang harus kita lewati agar pengaplikasian dari bentuk tim virtual ini berjalan dengan semestinya. Iya, intinya jalannya masih panjang, tapi slow but sure lah kalau kita ya mungkin ya. Oke, siap. Dan insan muda gak kerasa nih waktu sudah menunjukkan pukul 14.52, berarti sedikit lagi menuju jam 3 dan gini bakal nanya lagi di pertanyaan terakhirnya nih. Ya, jadi yang dipelajari oleh mahasiswa di teknik sipil ini ada apa aja sih? Sebenarnya banyak sekali ya. Tapi kalau dirangkum ada 5 bidang. Yang pertama struktur. Jadi kita di teknik sipil ini belajar tentang struktur pembangunan dan juga tentang geoteknik, tentang sumber tanah, daya air, transportasi dan juga tentang pemanfaatan tata kota. Iya, tata kota. Udah kayak sebenarnya banyak elemen. Iya, semua elemen memang kita pelajari. Jadi memang sipil ini termasuk studi keilmuan yang lengkap gitu. Jadi kita tuh di mana-mana ada. Ya, jadi maksudnya orang-orang yang mau daftar teknik sipil tuh pasti nggak nyesel. Ya nggak sih? Iya, karena memang kebutuhan kerja dan juga keluaran capaian dari mahasiswa teknik sipil sendiri juga nantinya akan sangat banyak sekali dibutuhkan oleh pihak-pihak luar. Benar sekali. Jadi ya memang
banyak nanti lulusan teknik sipil yang sangat dibutuhkan karena orang tuh selalu membangun gitu, apalagi Sukabumi mungkin yang sebentar lagi akan menjadi kota yang sangat besar gitu kan, kayak gitu kan, jadi pasti sangat dibutuhkan gitu sih. Ya sekarang kita promosi kali ya teknik sipil ya. Langsung promosi ya. Boleh ya. Jadi buat kalian semua, buat insan muda, gimana tadi caranya? Buat kalian insan muda, jangan lupa untuk segera mendaftarkan diri Anda sekarang juga di Universitas Nusa Putra. Karena ada apa? Karena ada banyak sekali program menarik di sini dan kalian bisa mengembangkan diri. Pokoknya nggak nyesel deh masuk di sini. Ya, oke. Jadi kalian boleh buat daftar, kalian langsung aja menghubungi misalnya lewat WhatsApp ya ini ya. Di 085 759 999 213, atau kalian bisa datang langsung, tapi ya kami sarankan untuk mending apply online aja ya. Jadi kan namanya juga masa pandemi gitu. Dan kalian yang mungkin nggak mau ketinggalan informasi dari Nusa Putra, boleh nih langsung follow Instagram kita di Nusa Putra University, dan juga jangan lupa subscribe, like and share di YouTube kita juga di Nusa Putra University juga. Nah, ini kan gelombang ketiga. Pembukaannya udah dibuka nih sebenarnya dari tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan 8 Mei 2021. Kalaupun penasaran, bisa langsung datang ke Universitas Nusa Putra atau lewat online di www.nusaputra.ac.id. Mungkin alamat lengkapnya bisa disebutkan Pak? Alamat lengkapnya, jadi Gedung Nusa Putra ada di Jalan Raya Cibolang nomor 21, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi. Jadi jangan sampai kalian kelewatan sih. Ini kesempatan emas banget nggak sih masuk di Nusa Putra gitu ya. Apalagi di sipil nggak? Jadi segera daftarkan diri kamu, kami tunggu. Because Nusa Putra University, little step for wide vision. Oke. Tepuk tangan lo. Oke, terima kasih buat Bapak-bapak dosen dari Universitas Nusa Putra yang telah hadir, dan begitulah insan muda kita talk show di siang hari ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata Bapak-bapak. Terima kasih. Terima kasih ya udah kasih waktunya. Oke, sukses selalu. Dan Gin bakal pamit insan muda dari talk show di siang hari ini. So stay tune karena habis ini bakal ada fresh music tetap di 9.3 NBS FM, Sugamis number 1 hit music station.